Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan ibu, para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita, khususnya pada 10 awal bulan Dzulhijjah, dan kita masih berada di 10 awal bulan Dzulhijjah yang kita diingatkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada amal saleh yang dilakukan di hari-hari yang lebih Allah cintai. Tidak ada amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amal saleh yang dilakukan di hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Sampai para sahabat menegaskan, walal jihad fisabilillah ya Rasulullah, apakah termasuk jihad fisabilillah ya Rasulullah? Kata Nabi, walal jihad fisabilillah, termasuk sekalipun jihad fisabilillah, illa rajulun kharaja binafsi wa mali walam yarji bidzalika min syai', kecuali orang mereka keluar dengan jiwa dan hartanya dan sama sekali tidak kembali. Hadis ini sebagaimana para ulama terangkan tentang kemutlakan amal saleh yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah yang lebih utama karena lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga lebih utama pula dibandingkan dengan hari-hari lain. Bahkan para ulama membandingkan antara 10 awal bulan Dzulhijjah dengan 10 akhir bulan Ramadan, mana yang lebih utama? Berkaitan dengan ayat Allah, wal fajri walayalin ashar, yang kesimpulannya dalam pembahasan para ulama, adapun siangnya maka lebih utama 10 awal bulan Dzulhijjah. Adapun malamnya maka lebih utama 10 akhir bulan Ramadan. Ikhwati billah, ada nasihat seorang ulama, jika Anda ingin tangguh dalam sebuah amalan atau dalam melakukan amal-amal saleh, ada 3 hal yang para ulama nasihatkan. Yang pertama, hendaklah Anda sadar, faham bahwa amal saleh yang kita lakukan adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ini,
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat tentang keluarga Daud, "I'malu ala Daud syukran." Beramalah kalian wahai keluarga Daud sebagai bentuk syukur kalian. Yang pertama ini, ikhwah sekalian, kita mesti harus menghadirkan perenungan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa ma bikum min nikmatin faminallah." Apapun nikmat yang Anda rasakan, semuanya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menegaskan, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Seandainya kalian berusaha untuk merekap, menghitung, mentotal berapa nikmat yang Allah telah curahkan pada kita, niscaya tidak akan mampu. Kesadaran kita bahwa kita berlimpah ruah nikmat Allah, bahkan nikmat yang tidak mungkin bisa kita hitung, yang setiap nikmat menuntut kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mereka suka tafakkur, suka merenung, dan ini yang Allah arahkan kita untuk banyak-banyak merenung tentang nikmat Allah, mengingat nikmat Allah. Wadhkuru nikmatallahi alaikum, ingatlah tentang nikmat-nikmat Allah yang telah Allah curahkan pada kalian, maka dia sungguhnya akan sadar ketaatan dia sehebat apapun, amal saleh dia yang dia lakukan sebanyak dan sehebat apapun, itu tidak akan sanggup untuk membayar 1, 2, 3, 4 nikmat Allah, apalagi ribuan nikmat Allah yang Allah curahkan pada kita. Kalau kesadaran ini muncul dalam diri kita, maka jiwa kita akan menguat dan jiwa kita akan menjadi tangguh dalam mewujudkan amal saleh. Kita akan merasa bahwa amal-amal yang kita wujudkan belum seberapa dibandingkan dengan nikmat yang Allah telah curahkan kepada kita, yang sungguhnya setiap nikmat itu menuntut untuk kita syukuri. Akan tapi bagaimana kita akan bisa mensyukuri dengan benar, dengan maksimal? Seandainya menghitung nikmat Allah saja kita enggak mampu. Artinya banyak nikmat-nikmat Allah yang boleh jadi terlewatkan oleh kita dari rekapan nikmat. Hanya sedikit yang kita ingat dari nikmat Allah. Yang sedikit itu pun kita belum maksimal di dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Apalagi nikmat yang sering terlupakan atau tidak terekap oleh kita. Ini yang pertama. Yang kedua, jika Anda ingin tangguh dalam beramal, jiwa Anda semakin menguat di dalam beramal, maka sadarilah bahwa kehidupan kita hanya sepenggal dari perjalanan panjang kita untuk menghadap Allah. Yang dunia ini adalah itu potongan kehidupan yang akan kita tinggalkan, yang sifatnya bahkan sangat singkat. Tapi dunia ini tempat kita untuk mempersiapkan diri berbekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya kita tidak punya bekal yang cukup untuk menghadap Allah, maka hari-hari saat kita menghadap Allah akan menjadi yang sangat menakutkan. Yauman tataqallabu fil qulub wal absar. Hari itu akan menjadi hari yang membuat hati seorang bergolak, mata menjadi terbelalak karena dahsyatnya suasana di yaumul akhir atau saat kita menghadap Allah Ta'ala.
bayangan-bayangan seseorang tentang semua perjalanan yaumul akhir itu akan membuat seorang terpacu di dalam beramal saleh. Yang Allah mengingatkan kita, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yutlamun. Takutlah kalian akan datangnya hari saat nanti Anda semua akan dihimpun menghadap Allah Ta'ala. Hari-hari yang saat dihimpun menghadap Allah itu hari yang menegangkan, menakutkan. Hari yang manusia betul-betul tidak lagi bisa mengandalkan orang lain. Semua orang tidak akan peduli lagi dengan kita. Hari-hari yang digambarkan Allah dengan semua suasana tentang saat manusia menghadap Allah. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nu yukhni. Hari-hari ketika seorang lari dari saudaranya, ibunya, ayahnya, istri, anaknya. Saat itu tidak ada yang peduli dengan kita sama sekali. Hari itu setiap orang sibuk memikirkan tentang keselamatan dirinya masing-masing. Semua apa yang dia nikmati dari dunia yang selama ini mereka banggakan, mereka nikmati dengan sepuasnya, yang mereka andalkan tentang dunia mereka, hari itu telah tidak berguna lagi. Ma aghna anhum ma kanu yumatta'un. Semua kenikmatan yang mereka rasakan di dunia tidak lagi bermanfaat buat mereka. Sehingga Allah ingatkan, untuk hari seperti ini hendaklah setiap kita bersiap-siap. Fatasawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sungguh sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Barang siapa yang dia tidak membawa bekal ketakwaan, hari itu hanya akan menjadi hari penyesalan. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Aduhai hartaku yang banyak telah tidak berguna lagi. Aduhai kekuasaanku telah hancur binasa. Masing-masing tinggal yaitu mengandalkan amal yang dia pernah lakukan di dunia. Itulah yang Nabi ingatkan kepada segenap Quraisy di awal-awal dakwah beliau, yang beliau katakan, istaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'an. Wahai Quraisy, tebuslah diri kalian sendiri. Aku tidak lagi bermanfaat kelak saat menghadap Allah, setelah saat keputusan Allah telah diputuskan. Sehingga kita tidak bisa mengandalkan apapun dan siapapun lagi kecuali amal yang telah kita siapkan. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah akan datangnya hari saat hari tersebut harta Anda sebanyak apapun, anak laki-laki Anda sehebat apapun tidak lagi berguna kecuali orang mereka datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Ini yang kedua. Apabila Anda senantiasa betul-betul mengingat perjalanan semenjak kita masuk ke kampung akhirat dari al-maut sampai nanti kita dibangkitkan menghadap Allah Ta'ala yang tidak ada yang bermanfaat kecuali amal kita, maka kita akan tangguh di dalam beramal, kita akan militan di dalam beramal, jiwa kita akan menguat di dalam mewujudkan amal-amal. Apabila tidak, maka akan melemah. Sehingga kuat tidaknya jiwa kita untuk bertahan beramal ini adalah berkaitan dengan sejauh mana dia membayangkan hari-hari saat kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ikhwan, kata para ulama kita, kalau Anda ingin betul-betul tangguh, jiwa Anda tangguh dalam beramal, maka yakinlah, ketahuilah dan yakinlah bahwa seluruh amal yang Anda lakukan sekecil apapun akan Anda dapatkan balasannya di sisi Allah Ta'ala dengan balasan yang lebih baik dan berlipat-lipat.
Allah katakan, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairal lahum wa a'dhamu ajran." Huwa khairan wa a'dhamu ajran. Allah katakan, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin." Apapun yang Anda lakukan dari kebaikan. Apapun yang Anda lakukan dari kebaikan. Tajiduhu inda rabbikum. Semua akan Anda dapatkan. Anda akan dapatkan kebaikan-kebaikan yang Anda lakukan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Huwa khairan wa ajran 'azima. Dan apa yang akan Anda dapatkan lebih baik dan lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfiruhu, dan mintalah ampun kalian kepada Allah taala. Ayat ini mengingatkan pula kepada kita bahwa apapun yang Anda lakukan tidak akan ada yang terlewatkan di sisi Allah taala. Semua akan terekap dan dibalas dengan balasan-balasan yang lebih baik. Kalau setiap kita yakin apa yang kita lakukan akan kita dapatkan di sisi Allah dan jauh akan berlipat-lipat, maka akan membuat seorang dia semangat dan tangguh di dalam dia beramal. Dalam urusan dunia, seandainya ada orang menawarkan investasi kepada kita, sebulan akan dia kasih keuntungan 10% investasi kita, itu akan sangat banyak orang yang mereka invest. Pasti yakin dia akan mendapatkan itu. Bahkan walaupun dia belum yakin sekalipun, masih raba-raba, masih coba-coba. Karena manusia penuh dengan pengkhianatan. Banyak manusia mereka berkhianat. Tapi banyak orang mereka tertarik. Karena ini harapan-harapan walaupun masih spekulasi. Bagaimana seandainya seorang dia yakin dengan Allah, siapa itu Allah, dan Allah telah menawarkan kepada kita setiap amal yang kita lakukan itu pasti akan kita dapatkan di sisi Allah dan berlipat-lipat balasannya, maka tentu harusnya membuat orang semakin menguat. Oleh karena itulah para salaf kita dapatkan bagaimana mereka dengan keyakinan seperti itu, maka kita mendapatkan gambaran-gambaran amal yang seakan sulit kita bayangkan di dalam benak kita, kayak cerita-cerita fiktif yang seakan tidak mungkin nyata di dalam kehidupan, tapi itu terjadi di kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Ini sekedar mengingatkan ikhwan, ini hari-hari yang kita masih di dalamnya, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah, yang semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk benar-benar memanfaatkan ini hari yang sangat terbatas ini, yang bahkan tinggal sehari 2 hari. Maka hendaknya kita memiliki semangat untuk memelihara waktu 2 hari yang kita miliki ini dengan amal-amal saleh yang dianjurkan oleh ini Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita sia-siakan, menyanyiakan waktu yang Allah berikan keutamaan khusus. Lebih-lebih waktu-waktu yang Allah berikan keutamaan khusus tentu adalah kebodohan yang lebih berlipat-lipat lagi. Seandainya salaf kita mengatakan, kata Ibnu Qayyim diantaranya, idha'atul waqti asyaddu minal maut, menyanyiakan waktu itu lebih parah dibandingkan dengan kematian. Kenapa? Fa inna idha'atal waqti taqta'uka anillah wa anil akhirah. Karena dalam menyanyiakan waktu itu lebih yaitu akan memutuskan Anda dari Allah dan dari kampung akhirat. Orang yang hatinya terputus dari Allah, orang yang mereka terputus untuk mendapatkan harapan di kampung akhirat yaitu jannah, maka semua apa yang mereka dapatkan dari perkara dunia tidak akan bisa menggantikan. Tidak akan bisa menggantikan. Wa ammal maut, adapun kematian, yaqtauka anid dunya, adapun kematian maka memutuskan Anda dari dunia.
Orang terputus dari dunia, tapi dia mendapatkan Allah dan kampung akhirat, semuanya tergantikan. Bahkan tergantikan dengan jauh yang berlipat-lipat. Maka menyanyikan waktu saat ini itu pada semua waktu yang kita miliki itu adalah sebuah kebinasaan. Lebih-lebih apabila kita diberikan kesempatan Allah bertemu dengan waktu yang sangat utama, waktu-waktu musim kebaikan yang khusus, maka jangan sia-siakan, yaitu untuk betul-betul manfaatkan waktu-waktu tersebut untuk ini lebih padat dalam melakukan amal saleh, baik amal saleh secara umum, itu kalimat-kalimat lisan yang baik, zikir, qiraatul Quran, bertakbir, bertahmid, bertasbih, atau dengan harta kita, infak, sedekah. Yang yakin, Nabi katakan tidak ada yang lebih baik, yang lebih dicintai Allah dibandingkan dengan amal-amal pada 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Pembahasan kita pada pagi hari ini, ikhwan, adalah bagaimana kita menjadi pemaaf. Kita hidup di zaman atau kita hidup di tengah-tengah muamalah berkaitan dengan bermuamalah dengan manusia yang sering mungkin kita jengkel, sering kita merasa terzalimi, sering kita itu mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan. Amalan pemaaf ini termasuk di antara akhlak yang luhur, akhlakul karimah, dan amalan yang sangat tinggi nilainya, dan bahkan tidak akan bisa mewujudkan kecuali orang-orang mereka, yaitu sampai pada tingkat derajat ihsan. Dan pemaaf ini tidak akan bisa kita praktekkan kecuali kalau kita mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak mengenakan, perlakuan-perlakuan yang zalim, perlakuan-perlakuan yang membuat kita sesak dada. Lalu kita apakah menjadi orang yang pemaaf atau menjadi orang yang tidak pemaaf? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita khudzil afwa. Jadilah Anda pemaaf. Jadilah Anda pemaaf. Khudzil afwa. Wa'mur bil urfi, dan perintahkan manusia dengan kebaikan. Wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah kalian dari orang-orang yang bodoh. Kata para ulama, ayat ini ayat yang paling mencakup pembicaraan berkaitan dengan akhlak. Pendek ayatnya, tetapi ayat ini adalah mencakup keseluruhan atau paling komplit pembicaraan berkaitan dengan akhlak. Allah perintahkan ayat ini yang pertama, khudzil afwa, jadilah Anda pemaaf. Jadilah Anda pemaaf. Jadilah orang yang senantiasa bisa memaafkan kesalahan manusia, kekurangan manusia. Kemudian tetaplah Anda terus memerintahkan yang baik. Jangan tinggalkan tetap memerintahkan yang baik, sehingga kebaikan tak terus tingkat manusia dan diwujudkan manusia. Kemudian terhadap perilaku kebodohan, perilaku orang-orang bodoh yang ditujukan kepada Anda, jangan ikut-ikutan bodoh, tetaplah Anda bersikap dengan ilmu, sehingga berpalinglah dari kebodohan mereka dan tetap di atas sikap-sikap yang menyelamatkan, penuh dengan yaitu ilmu, karena itu sifat ibadur rahman. Walladzina idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang-orang ibadur rahman adalah di antaranya sifat mereka adalah orang-orang yang ketika orang-orang bodoh itu dia mengucapkan berbagai macam ucapan yang menyakitkan kepada Anda, maka Anda membalasnya dengan qalu salama, dengan penuh keselamatan, tidak membalas dengan kebodohan yang serupa. Sangat erat antara akidah tauhid dengan terwujudnya sikap pemaaf yang merupakan bagian akhlakul karimah. Kalau seandainya Allah telah menerangkan pada kita walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asmaul husna, dan sembahlah Allah atau berdoalah kepada Allah dengan asma Allah al-husna tersebut.
Sebagaimana para ulama terangkan bahwa doa itu ada dua, doa masalah, doa ibadah. Kalau doa masalah, doa yang berkaitan dengan semua permintaan kita kepada Allah Ta'ala. Bagaimana mewujudkan doaul masalah dengan asmaul husna yang Allah memerintahkan kita fada'uhu biha, yaitu dengan cara menjadikan asma Allah al-husna menjadi wasilah kita dalam berdoa. Kita bertawasul dengan nama-nama Allah dalam kita berdoa. Dan Nabi mencontohkan banyak. Contoh umpamanya, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghits, wa idzat yang hidup yang tidak mengenal kematian, wa idzat yang menegakkan segala urusan. Ini adalah menyebut asma Allah, lalu kemudian Nabi baru kemudian berdoa. Atau Nabi mengungkapkan dengan menyebut semua nama-nama Allah secara global. Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bi nafsak au alamta ahadan min khalqik au ansalta fi kitabik au istatharta fil ilmil ghaib indak. Ya Allah, aku minta kepada Engkau dengan semua nama yang Engkau telah namai dirimu dengan nama-nama itu, atau nama-nama yang Engkau telah ajarkan kepada salah seorang di antara hambamu, atau nama yang Engkau turunkan dalam kitabmu, atau nama yang Engkau simpan dalam ilmu ghaibmu. Nabi menyebutkan atau bertawasul dengan semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala dengan ungkapan global. Atau menyebut nama Allah yang sesuai dengan ini apa yang kita minta. Ya Razzaq warzuqni, Ya Ghaffar ighfirli, Ya Alim ini alimni, dan seterusnya. Ini adalah cara kita berdoa kepada Allah dengan asmaul husna. Yang kedua, bagaimana doa dalam bentuk doaul ibadah, doa dalam bentuk ibadah. Bagaimana kita mengucapkan ubudiyah kita kepada Allah dengan setiap nama yang Allah telah ajarkan kepada kita. Sehingga setiap nama Allah menuntut kita untuk mewujudkan penghambaan kepada Allah yang sesuai dengan kandungan nama-nama tersebut. Sehingga orang yang paling sempurna bentuk ubudiyahnya kepada Allah, orang yang paling memahami nama dan sifat Allah Ta'ala. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ibn Al-Qayyim, beliau mengatakan, akmalun nasi ubudiyatan, manusia yang paling sempurna ibadahnya kepada Allah, al-muta'abbid bi jami'il asma'i was sifat allati yutali'u 'alaihal bashar. Orang yang paling sempurna ibadahnya kepada Allah adalah orang yang mereka beribadah kepada Allah dengan semua nama-nama dan sifat yang Allah telah terangkan kepada kita. Mungkin di antara kita sering ketika bicara tentang nama dan sifat, itu yang langsung terbayang adalah perdebatan dengan Jahmiyah, perdebatan dengan Mu'tazilah, perdebatan dengan Asy'ariyah yang belajarnya membuat kita pening dan pusing. Sehingga seakan-akan bicara tentang asma sifat itu larinya mesti harus ke sana. Enggak. Yang pertama kali mempelajari nama dan sifat itu sungguhnya justru menjadi pondasi kita untuk mewujudkan ubudiyah kita kepada Allah Ta'ala. Ketika kita satu faham nama Allah, menuntut kita mewujudkan ubudiyah dari kandungan nama Allah tersebut. Contoh yang paling gampang aja. Allah ketika mengenalkan kepada kita nama Allah Ar-Rahman, maka di sana kita diajarkan mengenal Ar-Rahman nama Allah. Kemudian yang terkandungannya adalah Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah. Allah yang Mar-Rahman
artinya Allah pemilik rahmat yang luas. Allah yuhibbur rahmah, Allah mencintai orang yang mereka memiliki sifat rahmah, sifat kasih sayang. Dan Allah arhamur rahimin. Kalau kita paham ini, apa ubudiyah yang mesti kita wujudkan kepada Allah? Satu, kita tidak akan pernah putus asa dari rahmat Allah, karena luasnya rahmat Allah, dan memang Allah memerintahkan kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian pernah putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Yang kedua, karena Allah arhamur rahimin, Allah zat yang paling penyayang, akan menggerakkan kita, yaitu mendorong kita untuk lebih mewujudkan kecintaan kita kepada Allah Ta'ala. Karena semakin kita mengenal sifat kemuliaan, kita akan semakin mencintai pemilik sifat kemuliaan tersebut. Bagaimana ketika dia memiliki kesempurnaan yang paling sempurna. Yang ketiga, karena Allah yuhibbur rahmah, Allah mencintai sifat rahmah, maka agar kita dicintai Allah dan semua kita ingin dicintai oleh Allah, maka jadilah Anda ini ar-rahimun minar rahimin, di antara orang-orang yang penyayang. Maka dikatakan oleh Nabi kita, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah hamba Allah yang di muka bumi, Allah yang di langit akan menyayangi Anda. Sehingga barang siapa yang dia ingin dicintai Allah, maka adalah dia yaitu menyayangi hamba-hamba Allah sehingga dia disayang oleh Allah SWT. Ini adalah satu contoh. Sekarang berkaitan dengan sifat nama Allah Al-Afuwu. Nama Allah Al-Afuwu. Nama Allah Al-Afuwu, ini Allah zat yang Maha Pemaaf. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Ya Allah, engkau lah zat yang pemaaf, maka maafkan aku ya Allah. Yang engkau mencintai, engkau mencintai serta maaf. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini adalah kalau kita bicara tentang sifat pemaaf. Sehingga mewujudkan sifat pemaaf sangat berkaitan dengan akidah seorang mukmin. Sangat berkaitan dengan akidah seorang mukmin. Sehingga Nabi kita atau Allah SWT menggambarkan bagaimana kepribadian seorang mukmin dengan tamsil syajaratul iman, yaitu pohon iman yang ada akarnya, ada batangnya, ada buahnya, yang seorang mukmin dalam mewujudkan kehidupannya sebagai hamba Allah, maka dengan akidahnya yang menempati bagian akar akan menumbuhkan amal-amal ibadah dan membuahkan akhlakul karimah. Sehingga terwujudnya akhlak seorang mukmin sangat berkaitan dengan yaitu akidah seorang mukmin. Pemaaf ikhwan, ada sikap yang sangat luar biasa, sangat tinggi. Yang Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang sifatul muttaqin, sifatnya orang-orang yang bertakwa, yang memiliki semangat untuk meraih ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala, satu di antara sifatnya adalah wal afina 'anil nas, yaitu suka memaafkan manusia. Yang ayat ini sebelumnya Allah katakan wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menggapai ampunan Allah ke Allah. Waktu kita yang sempit, yang umur kita antara 60 sampai 70 tahun kata Nabi, ancar-ancarnya a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Waktu yang singkat ini jadikan, manfaatkan untuk segera menggapai ampunan dan surga Allah Ta'ala. Jangan sampai kita menyanyikan waktu yang ada. Segeralah, jangan ditunda-tunda, jangan berlambat-lambat. Jangan menunggu waktu, jangan menunggu saat Anda nggak punya kesempatan lagi. Yang Nabi ingatkan, badiru bil a'mal. Segeralah kalian beramal. Ini beramal saleh.
hal tangtadiruna illa sab'an. Kalau Anda tidak segera beramal soleh, apalagi yang Anda tunggu-tunggu? Tidak lain yang Anda tunggu 7 perkara. Faqran munsian, apa Anda akan tunggu jatuh bangkrut dulu, fakir, yang seringnya fakir itu menyibukkan orang sehingga melalaikan dari segala macam kebaikan, karena sibuk untuk mencari maisha, sibuk untuk memikirkan makan apa hari ini. Apa Anda tunggu saat sudah jatuh bangkrut menjadi fakir seperti ini baru Anda berangan-angan beramal? Saat Anda masih Allah berikan kelonggaran harta, maka segeralah Anda lakukan beramal sebelum Anda dibuat Allah bangkrut. Tinggal berangan-angan. 100.000 atau bahkan 10.000 bagi orang yang tidak punya uang sama sekali sangat berharga, sangat berharga. Dia siap walaupun hanya menjadi tukang sapu untuk diupah 10.000. Tapi bagi orang punya duit, apalagi miliaran, 10.000 kayak uang yang tidak ada harganya sama sekali. Maka selama masih Allah berikan kemudahan, antum manfaatkan sebelum Allah cabut dan dibuat Allah bangkrut. Kebangkrutan bisa menimpa siapapun. Apalagi dalam zaman pandemi kemarin, maka menyisakan cerita berapa banyak orang yang Allah buat bangkrut dengan ini kondisinya yang menjadi berterbalik-balik. Kemudian yang kedua, al-ghinat muntakhiyan. Kalau Anda nggak segera beramal, wahai hamba Allah, apa Anda tunggu sampai Anda menjadi orang kaya tapi Anda tokoh melampaui batas? Fitnah kekayaan sering membuat manusia angkuh, sombong, lalai, sehingga mengantarkan kepada kurang ajar, kecuali yang dirahmati Allah. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ketahuilah manusia itu betul-betul sangat kurang ajar, kata Allah, melampaui batas. Kapan itu? Ar-ra'ahu istaghna, saat mereka sudah merasa cukup, merasa kaya, merasa banyak duit, merasa banyak harta, bisa mencukupi semuanya. Maka untuk melihat rata-rata orang sudah Allah berikan seperti ini justru tidak semakin dekat kepada Allah, semakin jauh dari Allah Ta'ala, semakin lupa dengan Allah. Yang harusnya mestinya secara logika, serta secara ini perasaan yang masih di atas fitrahnya, semakin dekat kepada Allah Ta'ala. Wong tambah dikei kok, tambah dicor, tambah dia dimuliakan, harusnya semakin memuliakan Allah Ta'ala. Bukan tambah kemudian lalai kepada Allah. Tapi keumumannya manusia tambah diberi Allah, tambah dia lalai. Illa man rahimah rabbuh, kecuali yang dirahmati Allah Ta'ala. Nabi mengatakan tentang harta Utsman, la darra, tidak akan berbahaya lagi harta Utsman setelah ini. Karena memang Utsman telah membuktikan hartanya betul-betul fisabilillah yang sangat luar biasa banyaknya. Utsman pernah bersumur mata senilai 20.000 dirham, kalau dikuruskan kita sekitar 80 miliar. Utsman pernah membawa barang dagangan senilai ini di atas 1.000 unta, semuanya digratiskan untuk kaum muslimin alias dia jual kepada Allah Ta'ala. Utsman membiayai perang Tabuk. Ini sepertiga perang Tabuk, yang Tabuk itu jauhnya sangat jauh dari Madinah, 700-an kilo. Tentu semakin jauh semakin membengkak biayanya. Utsman membiayai sepertiga biaya perang Tabuk. Itu yang terceritakan yang gede-gede. Belum yang menjadi kebiasaan Utsman untuk dia berinfak fisabilillah. Maka harta apabila tidak digunakan fisabilillah, dia akan selalu menuntun kepada fisabilillah syaitan, ke jalan-jalan syaitan dan hawa nafsu. Itu pasti. Yang ketiga, kalau Anda tidak segera beramal, apa yang Anda tunggu? Hal tangtadiruna, apakah yang akan Anda tunggu adalah maradhan mufsidan, sakit yang merusak seorang. Mumpung sehat bisa melakukan apapun, lincah, fresh, ini bisa gerak kemana-mana. Antum kalau udah stroke, minta maaf, nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngapa-ngapain. Tinggal mikir dirinya aja, ya ini kesulitan. Yang keempat,
Au haraman mufanidan, atau Anda yang tunggu adalah pikun yang sudah membuat Anda ini kacau balau. Pikun, namanya orang pikun, serba sudah nggak ingat lagi dengan banyak hal, sehingga merepotkan banyak orang pula. Bagaimana dia akan bisa melakukan kegiatan amalia sebagaimana ketika masih waras. Yang kelima, awil maut mujizan, atau kematian yang datang mendadak. Yang kematian apabila datang mendadak merenggut semua kenikmatan dunia yang Allah berikan pada kita. Kata Allah, afara'aita immata'nahum sinin, bagaimana pendapat Anda seandainya kami Allah berikan kepada manusia kenikmatan yang bertahun-tahun, menikmati harta, menikmati jabatan, menikmati kekuasaan, menikmati semua fasilitas Allah yang Allah berikan pada kehidupan mereka, di kehidupan mereka. Thumma ja'ahum ma kanu yumatta'un, thumma ja'ahum ma kanu yu'adun, lalu datang kepada mereka apa yang dijanjikan Allah, yaitu al-maut. Yang ketika kematian datang, apa kata Allah? Ma aghna anhum ma kanu yumatta'un, semua yang mereka nikmati tidak lagi bermanfaat. Manfaat apa yang akan diberikan harta yang triliunan ketika Allah hentikan jantungnya, Allah cabut nyawanya, harta dia berguna apa berkaitan dengan mencegah kematian dia? Manfaat apa yang akan bisa dia dapatkan dengan jabatannya, kedudukannya ketika kematian menjumpai dia, maka tidak bisa menahan kematiannya. Manfaat apa yang didapatkan dari teman-teman koleganya yang semuanya adalah dokter spesialis, ketika Allah hentikan jantungnya, nggak ada manfaatnya lagi. Dan kalau sudah begitu, tinggal amal yang bicara di hadapan Allah. Maka sebelum terlambat, hendaklah seorang dia betul-betul persiapkan baik-baik sebelum direnggut oleh kematian yang memutuskan semua kesempatan kita untuk beramal. Atau yang keenam kata Nabi, yaitu awid dajjal syarru ghaibin yuntadhar, atau Anda tunggu dajjal, makhluk fitnah yang paling jahat, yang paling jelek di akhir zaman atau di sepanjang zaman. Kemudian yang ketujuh, ini awisa'ah wasa'ah atau amar, atau Anda tunggu kiamat, yang kiamat akan sangat dahsyat perkaranya. Allah perintahkan kita bersegera beramal, jangan tunda-tunda, menggapai ampunan Allah dan surga Allah Ta'ala yang Allah sediakan untuk yang bertakwa. Lalu satu di antara ciri kata Allah, wal afina anin nas, wal afina anin nas, itu orang-orang yang mereka ini alladzina yunfikuna fis saraa wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Siapa itu? Orang-orang bertakwa yang bergairah untuk mendapatkan ampunan Allah dan surga Allah. Satu, mereka buktikan dengan amal-amal senantiasa dia berinfak, baik di masa lapang maupun di masa sempit. Tentu dengan kadar yang berbeda, infak di masa lapang, infak di masa sempit, tapi dia tetap terus infak. Infak seperti kebutuhan kita untuk menyelamatkan kita, yang Nabi katakan ittaqin nar walau bisyikki tamrah. Bentengilah diri Anda dari neraka walaupun hanya dengan separuh biji korma. Tetaplah berinfak untuk ini melindungi diri kita dari ini sentuhan api jahanam dengan kadar sesuai yang dimudahkan Allah kepada kita. Tapi tetap terus berinfak. Kemudian wal kadhiminal ghaidha, seorang mukmin yang bertakwa dia akan berusaha untuk senantiasa memiliki perangai pandai menahan marah. Pandai menahan marah. Sehingga orang mereka punya iman kepada yaumul akhir akan memunculkan akhlak di antaranya wal kadhiminal ghaidha, orang mereka pandai menahan marah. Nabi ketika menyebutkan tentang keutamaan menahan marah, barang siapa yang mereka man kadhimal ghaidha satarallahu auratahu, barang siapa yang menahan marah Allah akan tutup aibnya.
Allah akan tutup aibnya. Apa hubungan antara tidak mampu mengendalikan marah dengan aib? Biasa, orang kalau marah nggak terkendali lagi. Omongannya, perbuatannya, yang cenderung untuk memuaskan dan melampiaskan kemarahan dia. Sehingga mengungkapkan kalimat-kalimat sepuasnya, melakukan perbuatan-perbuatan dia sepuasnya, yang rata-rata aib. Rata-rata aib. Makanya kata Nabi, kalau antum pas marah, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau Anda marah, diam. Diam, jangan ngomong. Jauhi dulu sumber yang buat Anda marah. Ali bin Abi Thalib, sekelas Ali bin Abi Thalib yang beristrikan Fatimah, putri Nabi. Ali bin Abi Thalib pernah marah. Marah, sebagai manusia punya sifat marah. Jangan sangka rumah tangga orang saleh kemudian bebas dari marah, bebas dari masalah. Tetap aja ada masalah. Yang penting bagaimana ketakwaan memanage dia mengelola masalah tersebut. Marah, jengkel, sedih, kecewa, ya ada semuanya. Tinggal bagaimana seorang dia memanage dengan ketakwaannya tersebut. Ali bin Abi Thalib pergi, kemudian tiduran, letakkan badannya di tanah. Nabi cari-cari Ali, didapatkan Ali sedang tidur berbantalkan tanah. Maka kata Nabi, ya Abu Turab, ya Abu Turab. Lalu panggilan ini panggilan yang paling dicintai oleh Ali bin Abi Thalib. Marah jangan lampiaskan, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Diam, tunggu saat reda. Maka Nabi memberikan tip-tip bagaimana untuk dia menghilangkan marah. Wal kadhiminal ghaidha, wal afina 'anin nas, dan dia pemaaf, memaafkan manusia. Wal afina 'anin nas. Terkadang orang bisa menahan marah tapi enggak maafkan manusia. Tapi tidak memaafkan. Dan Allah katakan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka dengan orang yang berbuat ihsan. Sehingga akhlak menahan marah, akhlak memaafkan, ini sangat berkaitan dengan derajat agama seorang, yaitu derajat ihsan. Agama kita ada tingkatan Islam, tingkatan iman, tingkatan ihsan. Tingkatan ihsan ini tingkatan yang paling tinggi. Tingkatan yang paling tinggi. Maka tidak akan mampu mewujudkan sifat pemarah ini dengan sempurna, dan tidak akan mampu mewujudkan sifat pemaaf dengan sempurna kecuali orang yang mereka telah sampai pada derajat ihsan. Akan sangat memudahkan dia untuk bersikap ihsan. Bersikap itu menahan atau memarah dan pemaaf. Ini pemaaf. Sehingga sikap ini bukan sikap yang gampang. Bahkan Syekhul Islam tidak akan mampu mewujudkan sikap pemaaf yang sempurna kecuali para nabi. Kecuali para nabi. Pemaaf, sikap yang sangat agung, yang sangat mulia. Dan sikap ini sikap yang berkaitan dengan kualitas orang dalam beragama, yaitu sampai ada tingkatan ihsan. Dan Nabi kita, Nabi yang super pemaaf, sangat pemaaf. Lihatlah kesabaran Nabi, sehingga untuk mewujudkan sikap pemaaf ini, Syekhul Islam, dia membuat atau beliau mengajarkan risalah, ini 20 kiat untuk kita bisa menjadi pemaaf. 20 kiat untuk kita bisa menjadi pemaaf. Mengantarkan kita bisa bersabar sehingga menjadi pemaaf. Sehingga sangat berkaitan dengan kesempurnaan agama seseorang. Semakin dia memiliki 20 sifat ini, maka semakin sempurna dia dalam yaitu memaafkan manusia. Nabi orang yang paling pemaaf. Tidak ada yang lebih pemaaf dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Nabi tidak pernah marah untuk dirinya. Kalau Nabi marah, itu berkaitan dengan haknya Allah SWT. Di sepanjang dakwah di Mekah, bagaimana Nabi menghadapi caci makian, tuduhan-tuduhan dusta, majnun, kadzab, syair, kemudian sahir, dan semisalnya,
yang semua tuduhan ini tentu tidak ada pada Nabi, dan Nabi bersabar dengan semua tuduhan mereka. Kemudian bagaimana Nabi diperlakukan yang sangat kasar dengan dakwahnya, bahkan ketika di Mekah sudah seakan-akan tutup pintu, maka Nabi ke Taif dengan harapan orang-orang Taif menerima dakwahnya. Ternyata di Taif Nabi diusir dengan sangat kasar, keji, dilempari sampai berdarah-darah. Bahkan malaikat pun diutus Allah untuk menawarkan pada Nabi kalau mau akan diangkat 2 gunung untuk menghancurkan kampung penduduk Taif. Bahkan Nabi maafkan mereka, berharap keturunan mereka akan keluar orang mereka hanya menyembah Allah Ta'ala. Sangat pemaaf. Nabi ketika ini sudah hijrah ke Madinah, mereka masih berambisi untuk menghancurkan Nabi, sehingga mereka ngeluruk dengan perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, dan yang lain-lainnya. Dan sampai ketika Nabi kemudian Allah berikan kesempatan kembali menguasai kota Mekah, seandainya Nabi pendendam, semuanya akan disembelih, akan dipenggal itu lehernya orang-orang Quraisy. Tapi Nabi katakan kepada mereka, ini idhabu wa antum tulaqa. Hari ini adalah hari yang aku katakan pada kalian seperti perkataan Yusuf, tidak ada risiko bagi kalian, aku maafkan kalian semuanya. Idhabu wa antum tulaqa, silahkan kalian pergi, tidak ada risiko yang Anda tanggung. Sangat pemaaf. Pernah seorang Badui dengan kasar mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, a'tini min malin alladhi indak, min malillah alladhi indak. Ya Muhammad, berikan harta Allah yang ada di kamu. Berikan kepadaku harta Allah yang ada di kamu. Sudah minta, caranya kasar, memanggil dengan ungkapan yang kasar, tapi Nabi menghadapi dengan penuh sifat pemaaf. Coba kalau antum digitukan, udah minta, kemudian caranya kasar, nyebut ya Muhammad, itu bukan adab, bukan adab orang yang tahu adab. Para sahabat nggak pernah nyebut ya Muhammad, dan Allah melarang menyebut dengan nama panggilan beliau, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Tapi ini memanggil dengan ya Muhammad, caranya kasar, dan posisinya mau minta lagi, udah mau minta, butuh, kasar. Coba kalau antum menghadapi gitu, Nabi ini maafkan. Kemudian bagaimana Nabi menghadapi perlakuan-perlakuan yang sangat keji dari orang munafik, contohnya umpamanya. Bagaimana orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafikin, yang bahkan menjadi motor penggerak beredarnya fitnah Aisyah berzina, sampai membuat sedihnya Nabi dan keluarga, yaitu Aisyah, Abu Bakar As-Siddiq sekeluarga. Sampai nunggu turunnya ayat yang membersihkan tentang nama Aisyah. Betapa sangat ini jengkelnya Nabi, tentu sangat marahnya Nabi. Tapi ketika meninggalnya Abdullah bin Ubay bin Salul, anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul minta pada Nabi supaya jubahnya untuk jadi kain kafan, Nabi kasihkan. Bahkan Nabi ingin menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul, bahkan ingin memintakan ampun kepada Allah Ta'ala. Luar biasa. Ketika Nabi ditegur Allah berkaitan perlakuan orang-orang di perang Uhud yang membuat gigi Nabi sampai rompol atau sampai pecah, maka kata Nabi, bagaimana mereka akan selamat, kaum yang mereka melukai nabinya? Allah tegur. Setelah Allah tegur, apa kata Nabi? Allah maghfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Kata sekali salam kalimat ini, ya Allah ampunilah kaumku, mereka tidak tahu. Itu ada 3 amalan yang besar. 1, memaafkan. 2, memintakan ampun kepada Allah. 3, memberikan udzur. Memaafkan, bahkan memintakan ampun kepada Allah tentang perbuatan mereka, dan Nabi mintakan udzur kepada Allah. Mereka nggak tahu ya Allah, mereka nggak tahu, mereka nggak paham ya Allah. Ini membutuhkan kelapangan dada yang sangat luar biasa. Syekhul Islam diperlakukan oleh para musuh-musuhnya dengan cara sangat keji banget, difitnah, sehingga mereka pengen selalu memprovokasi penguasa untuk menangkap, memenjara, dan membunuh. Bahkan sampai kata Syekhul Islam, beliau mengatakan,
Ma yaf'aluna a'da'i, apa sih yang diinginkan para musuhku kepadaku? Inna jannati fi sadri, surga itu ada di dadaku, kemanapun akan mengiringi beliau. Wa in qataluni faqatil syahadah, kalau mereka berhasil membunuhku, dalam keterbunuhanku adalah syahadah, syahid. Wa in habasuni fahafsi khulwah, kalau mereka berhasil memenjarakanku, dalam keterpenjaraanku adalah ini halwatku dengan sang kekasih, menyendiriku dengan sang kekasih. Kalau mereka berhasil wa intaroduni fatarati siyaha, kalau mereka berhasil mengusirku, dalam keterusiranku adalah siyaha, yaitu plesir. Semuanya kebahagiaan. Ketika di zaman Ibnu Qalawun, para menteri-menterinya, yakni hakim dan ulama yang memegang jabatan di situ, selalu mengeluarkan fatwa untuk sang raja Ibnu Qalawun, sang sultan, untuk menangkap, membunuh dan sampai membunuh. Tapi oleh Ibnu Qalawun hanya ditangkap aja, dipenjara. Satu saat Ibnu Qalawun dijungkirkan atau dikudeta oleh Jasingkir, sehingga terkudeta, terjungkal. Naiklah Jasingkir, para menteri-menteri Ibnu Qalawun yang memerintah, yang memfatwakan untuk membunuh Syekhul Islam tadi, berubah kemudian beralih menjilat Ibnu Jasingkir, loyal kepada Jasingkir, meninggalkan Ibnu Qalawun. Melihat fenomena seperti ini, alangkah sangat jengkelnya Ibnu Qalawun. Maka dia bertekad untuk menurunkan lagi Jasingkir. Allah takdirkan berhasil. Begitu kembali berkuasa Ibnu Qalawun, para menteri, ulama dan pejabat hakimnya tadi yang berkhianat pada Ibnu Qalawun, loyal kepada Jasingkir, bahkan menjilat Jasingkir, kembali ingin mendapatkan posisi di hadapan, yaitu Ibnu Qalawun menjilat kembali kepada Ibnu Qalawun. Tapi beliau sudah kadung marah. Maka bersama dengan kemarahannya mereka dikumpulkan dan dikeluarkanlah Syekhul Islam. Bahkan disambut oleh Ibnu Qalawun dan dipeluk oleh Ibnu Qalawun, dibawakan oleh Ibnu Qalawun secari kertas yang isinya fatwa-fatwa mereka dulu yang memerintahkan Syekhul Islam untuk yang ditunjukkan oleh Syekhul Islam, yang memerintahkan Ibnu Qalawun untuk memenjarakan atau membunuh Syekhul Islam. Syekhul Islam paham sikap Ibnu Qalawun ini, minta kepada Syekhul Islam supaya berfatwa ulang, berfatwa balik untuk bisa membantai, membunuh mereka semuanya itu. Tapi kata Ibnu Qalawun, justru beliau dengan syafaatnya, justru Ibnu Taimiyah dengan syafaat beliau, mereka supaya tetap bersama dengan Ibnu Qalawun. Kata beliau, in qatal tahaula, wa Ibnu Qalawun, seandainya engkau bunuh mereka itu, la tajidu misla haula, engkau tidak akan mendapatkan semisal mereka untuk membantu pemerintahan kamu. Sampai kemudian mereka kembali kepada Ibnu Qalawun. Maka sungguh sangat menakjubkan sikap beliau. Kata beliau, ketika diprovokasi untuk membalas musuh-musuhnya, katanya, wa in adani, kalau mereka itu menyakitiku, ya ini fawa fi hillin, maka telah aku maafkan mereka, halal, telah aku maafkan mereka. Wa in adallaha wa rasulah, kalau mereka menyakiti Allah dan Rasulnya, fallahu yantaqimu minhu, Allah akan membalas mereka nanti. Wa ana la antasiru li nafsi, dan aku tidak akan membela diriku. Lihat bagaimana sikap Syekhul Islam yang Masya Allah tersebut. Dan kisah tentang beliau sangat banyak. Sehingga untuk menjadi pemaaf ini bukan sesuatu yang gampang, sangat sulit. Beliau menghadirkan 20 hal yang mesti dimiliki oleh orang yang ingin menjadi pemaaf, yang menunjukkan bahwa untuk menjadi pemaaf itu bukan perkara yang gampang. Waktu kita habis, ikhwan, mudah-mudahan manfaat ini yang kita sampaikan sekilas saja. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita sifat pemaaf di tengah-tengah kehidupan kita yang banyak menyakitkan, banyak nggak mengenakan, banyak ini kasus-kasus yang kita hadapi. Boleh jadi antum di antara antum sehingga membutuhkan kelapangan dada, dan seorang mukmin akan mensikapi semuanya dengan hati yang tenang, dada yang lapang,
dengan semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Kalau minta maaf, jazakumullah khair. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.